sebentar dulu soal invoice Pertamina. Untuk bahan bakar khusus supplier Pertamina ini kan banyak tuh di deskripsinya, ada subtotal, diskon, PPN, PPWKB, PPh 22 sama ROMDI. Nah, tapi yang kalian catat itu cuma 2 lines doang. Jadi yang pertama beban bahan bakar 5104 0101 sama PPh 22-nya. Nah, itu cara simpelnya itu total 259 juta dikurangin sama PPh aja untuk mencatat bebannya. Sisanya ditaruh ke PPh 22 gitu. Ada yang mau tanya nggak? Tadi 259069 dikurangin berapa kan? Dikurangin PPh 22. Yang 668.000 doang. Iya. Itu masuk ke PPh 22. Dikurangin PPh 22 kan tadi. Yang 600 masuk ke PPh 22. Ya. Sisanya masuk ke beban 51. Oh, beban. Iya. Jadi cuma 2 line saja. Untuk saat ini pencatatannya seperti ini. Tapi mungkin kedepannya ada perubahan, pasti bakal diomongin di info. Nah, Oke. iya, PPh 22-nya ikutin invoice. Oke. Total yang bawah ya 259 juta, bukan yang subtotal. Nah, bisa kalian hitung dulu aja bebannya berapa, catat di notes boleh, di kertas boleh. Sabar. Bikin baru. Kalau beban lainnya kan dibayar di cabang yang bayar, cabang yang catat. Cuma khusus untuk bahan bakar Pertamina ini yang bebanin cabang tapi yang bayar pusat. Jadi nanti cabang itu berkoordinasi dengan sama tim divisi BBM untuk pengumpulan dokumennya, pengumpulan AP vouchernya. Nanti dari tim divisi BBM baru bernoding ke akuntansi. Jadi nanti yang payment itu pusat, treasury pusat. Cabang hanya mencatat beban. Dan ini harus close di akhir tahun. Gak bisa gantung. Ini transaksi setahun sekali atau Sering Sering, bulan itu bisa 20. ini setiap kapal sandar kan ya Kak? Setiap supply bahan bakar aja. Oh, ya. Tapi kan cabangnya banyak. Iya. Bisa pengisian bahan bakar, nanti kan dapat BA bunker, terus untuk narik invoice summary-nya itu nanti ada aplikasi web sendiri di My Pertamina kalau nggak salah. Nanti kalian kumpulin dokumennya, dokumentasi BA bunker, terus quotation, terus invoice summary ini kalian upload ke divisi BBM. Nanti baru dari divisi BBM yang mengajukan tagihannya ke akuntansi. Jadi kalian cukup sampai mencatat beban dan mengumpulkan dokumen aja. Cuman yang bikin lama itu BA bunkernya. Itu kalau di akhir tahun itu suka lama. Jadi aku minta tolong untuk cabang-cabang supaya di koordinator tim operasionalnya. Karena kebetulan aku yang megang verifikasi BBM ini. Ya, jadi di akhir tahun tuh sangat pusing. Karena masih banyak yang gantung tapi dokumennya belum ada. Curhat kan. Nah, sampai sini ada yang bertanya nggak nih? Sebelum kita masuk pencatatan beban di AP voucher. Vendor bukan pakai uang muka. Oke. Jadi suppliernya harus menunjuk vendor tersebut. Jangan sampai salah.
Oke. Karena Pertamina kalau nggak salah ada Pertamina aja, ada Pertamina Patrani yang itu harus sesuai dengan invoice. Karena kalau salah kita tidak bisa lanjut ke pembayaran. Tanggalnya tanggal 9. Pakai agar 2025 Oh, pagar. khusus beban. Itu pakai pagar tahun berjalan. Iya betul. Jadi Sekarang nih. yang tagihan ya. Nomor tagihannya pakai pagar. Pakai nomor invoice Pertamina tuh yang 950. Udah selesai sampai 4 kan 1004 agar 2025. 003. Itu berlaku untuk semua beban ya. Termasuk e-billing. E-billing kalian dibilangin nggak? Apa enggak? Nanti e-billing iya pagar tahun berjalan sebenarnya. Kalau 2026 kan 2026. Itu ngikutin kita pas kalian input sama kalian. Misalnya kalian nata back date tanggal invoice-nya di bulan Februari, tapi kalian input di base itu bulan Maret, itu harus sesuai apa? Tanggal invoice-nya sesuai sama invoice, GL date-nya harus sesuai dengan yang kalian input. Iya. Tapi kalau misalnya ini kan 2024 ya jauh ya. Jauh sama ini aja. Nominalnya berapa? Karena kalau milih GLD-nya di 2024 itu nggak bisa kayaknya. GLD itu nggak usah diganti. Tahun ini aja. Tambahan cuma 259. Hehe.